BEASMASTER. Bab 151 sampai dengan 152. Bab 151 lonjakan status lagi. Qiao Bai, pilihan hemat. Qiao Bai, saya mengerti. Kalau tak bisa direplikasi, tak bisa dikonfirmasi. Kalau tak bisa dikonfirmasi, tak bisa disangkal. Jadi, kenapa tidak diabaikan saja? Profesor Wu menatap Qiao Bai dengan pandangan ingin mengajar. Oke, ingat saja dan jangan terlalu banyak berpikir. Setelah Profesor Wu memberitahu Qiao Bai secara singkat tentang situasi yang berkaitan dengan alkimia, topik pembicaraan tiba-tiba berubah dan kembali ke titik awal. Xiao Bai, kurasa laboratoriumku membutuhkan orang-orang berbakat sepertimu, ujar Profesor Wu dengan sungguh-sungguh, tatapannya penuh ketulusan dan harapan saat menatap Qiao Bai. Membutuhkan. Sangat diperlukan. Jadi cepatlah dan bergabunglah dengan lembaganya. Untuk sesaat, Profesor Wu seolah melihat dirinya dan Qiao Bai bersatu padu dan keduanya melesat maju di jalur ilmiah ini. Qiao Bai, selamat tinggal, aku pergi dulu. Qiao Bai menolak San Lian dan berbalik untuk melarikan diri. Profesor Wu mendesah saat melihat ini, meskipun telah mempersiapkan diri secara mental, Profesor Wu masih diliputi kesedihan saat mendengar penolakan Qiao Bai. Sayang sekali, setelah akrab dengan Qiao Bai dan menyadari betapa berbakatnya dia, Profesor Wu sangat ingin membawa Qiao Bai ke lembaga penelitiannya. Pasti tidak akan ada eksploitasi. Namun, dengan bantuan Qiao Bai, kemajuan penelitiannya pasti akan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan ia akan menjadi lebih kuat. Namun, anak muda memiliki minat mereka sendiri. Profesor Wu mencoba membuat undangan, tapi dia hanya ingin mencobanya untuk melihat apakah dia bisa berhasil. Kalau tidak, lupakan saja. Lagi pula, beberapa hal memerlukan penghormatan terhadap keinginan pribadi dan tidak dapat dipaksakan. Profesor Wu dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada Qiao Bai, dan ketika ia berbalik, ia bertemu pandang dengan murid mudanya, bukan murid tua itu. Cui Wenzong menatap Profesor Wu dengan pandangan samar. Guru, Anda tidak sabar untuk menggantikan saya, kan? Aku tahu kamu pasti jijik padaku. Saat mengatakan ini, Cui Wenzong mendesah dalam-dalam. Profesor Wu, yang sudah tua, tidak pernah menyangka akan menghadapi persaingan yang begitu sengit di antara para muridnya. Diam. Menghadapi muridnya yang sudah tidak muda lagi dan masih bertingkah seperti anak muda, Profesor Wu merasa sedikit geli, tetapi dia tidak sopan sama sekali. Saya tidak tahu apa-apa, orang tua. Jangan buat masalah di sini, nak. Apa salahnya tertarik pada anak muda yang berbakat luar biasa? Orang tua itu baru saja melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua orang. Popularitas Yang Cheng selama festival musim semi tidak menurun sama sekali, dengan banyaknya orang dan suasana yang ramai. Orang datang dan pergi, jalanan ramai dengan orang. Meskipun belum ada berita lanjutannya di internet, namun di sana terdapat sebuah makam kuno yang begitu besar, sehingga selalu saja ada banyak sekali orang yang penasaran dan ingin datang melihatnya. Untungnya, dengan dukungan kantor pusat, Aliansi Penjinak Binatang Yang Cheng dengan murah hati menggunakan penunggang naga tahun cahaya untuk mengirim semua penjinak binatang, pelatih, dan profesor hewan peliharaan yang diundang kembali ke lokasi yang ditentukan. Menunggangi naga tahun cahaya, sebuah pengalaman terbang. Biarkan semua profesional merasakan perjalanan yang nyaman seperti perjalanan waktu. Jiang Heng secara pribadi mengirim Qiao Bai kembali ke kota Ny. Sebelum Jiang Heng dapat mengatakan apapun karena penasaran tentang Qiao Bai, dia mendengar Qiao Bai berkata, rasanya benar-benar berbeda dari menunggangi Raja Naga Yargen. Jiang Heng tiba-tiba terdiam. Dengarkan. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan manusia? Membandingkan Raja Naga Yargen, seorang Raja Naga, dengan penunggang naga tahun cahaya. Penunggang naga Lightyear hendak menangis setelah mendengar ini. Saya tidak menangis, tetapi saya merasa sedikit sedih. Aduh,
Bukankah objek perbandingan ini tampak agak aneh? Ksatria naga tahun cahaya melolong di sana tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Meskipun dia bukan penguasa binatang penunggang naga tahun cahaya, Jiang Heng secara garis besar mengerti apa yang dimaksud penunggang naga tahun cahaya dan menyentuh kepala penunggang naga tahun cahaya tanpa daya. Bersikaplah baik. Sebenarnya tidak perlu membandingkan beberapa hal yang tidak seharusnya dibandingkan. Profesor Qiao Bai, saya harap Anda dapat melangkah lebih jauh, berkembang lebih baik, dan meneliti lebih banyak bentuk evolusi baru makhluk luar biasa yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jiang Heng menenangkan diri. Ia menatap Qiao Bai dan berkata dengan serius. Karena Jiang Heng telah menemukan informasi terkait Qiao Bai maka dia mengetahui hal ini. Seberapa luar biasanya anak laki-laki muda yang ada di hadapanku ini. Itu adalah sesuatu yang menantang surga yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Qiao Bai tersenyum dan berkata, aku telah memenuhi kepercayaanmu. Penelitian tentu saja diperlukan, tanpa menghalangi dia untuk menjadi lebih kuat. Setelah percakapan singkat dengan Jiang Heng, yang tampaknya mengenalnya dan cukup akrab dengannya karena suatu alasan, keduanya berpisah. Qiao Bai baru saja turun dari Light Year Dragon Reader. Dia langsung diculik oleh Huang Zhu ke aliansi penjinak binatang kota Ny. Kemarilah, ayo, minum teh. Huang Zhou mendudukkan Qiao Bai di sofa empuk di ruang tamu, lalu dengan penuh perhatian ia menyajikan teh dan air putih untuk Qiao Bai. Tatapan matanya menyiratkan rayuan. Dia menggosok-gosokkan kedua tangannya dan berkata, Qiao Bai, bisakah kamu mengungkapkan sesuatu? Qiao Bai dan Huang Zhou saling memandang. Qiao Bai tersenyum, Paman Huang, coba tebak apakah saya sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Huang Zhou menghela nafas. Oh, aku tahu itu. Aku hanya ingin mencobanya untuk menyenangkan orang lain. Memang benar saya tidak menandatanganinya. Sebelum bahu Huang Zhou terkulai, dia mendengar Qiao Bai berbicara lagi. Mata Huang Zhou berbinar. Namun, Nona Jiang Heng dari markas besar Star City Alliance secara khusus memberitahu kami untuk tidak menyebarkan berita tersebut. Huang Zhou kalah lagi. Tidak masalah jika kamu hanya bicara sedikit. Huang Zhou menatap Qiao Bai dengan kesal. Xiao Bai, Paman Huangmu sudah tua. Kau terus-terusan menyakiti hatiku. Ini sungguh tidak baik untukku. Haha. Qiao Bai tertawa dua kali, mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesapnya, lalu berkata ringan, ini bukan makam kuno, ini bengkel alkimia. Huang Zhou. Ekspresi harapan Huang Zhou langsung runtuh, dan dia kehilangan semua antusiasmenya dalam sekejap. Alkemis, lupakan saja. Sekalipun aku tahu sebelumnya, aku tidak akan mendapat manfaat apapun. Huang Zhou mendesah. Qiao Bai menegaskan sekali lagi melalui reaksi Huang Zhou, mereka, negara, aliansi, para pejabat, benar-benar tidak tahu menahu tentang ramalan yang diperoleh manusia di masa lalu. Apakah itu bisa menjadi ramalan? Senjata pamungkas yang kemudian diciptakan. Mereka bahkan berpandangan bahwa seluruh komunitas alkimia terlalu tidak berguna untuk dimakan dan sayang untuk dibuang. Qiao Bai, ini sungguh, aku tidak tahu harus berkata apa. Sambil menggelengkan kepalanya dalam hati, Qiao Bai masih tidak berniat memberitahu siapapun tentang senjata pamungkas. Itu rahasia. Itu adalah rahasia yang seharusnya hanya dia yang tahu. Kalau begitu, kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Qiao Bai hendak mengucapkan selamat tinggal ketika dia diinterupsi oleh Huang Zhou. Tunggu, Xiao Bai, jangan cemas. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk urusan ini. Huang Zhou menatap Qiao Bai dengan tatapan curiga saat berbicara. Apa yang ingin dikatakan Huang Zhou tersangkut di tenggorokannya. Setelah terdiam sejenak, Huang Zhou memutar matanya dan berkata tanpa daya, apakah ini gambaran Paman Huang dalam pikiranmu? Qiao Bai, apakah Anda ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Petik 2. Aku ingin mendengar kebohonganmu yang tulus,
kata Huang Zhou sambil terhibur. Dia mengepalkan tangannya dan menempelkannya ke bibir lalu terbatuk 2 kali. Baiklah, baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi, ayo bicara serius. Begini, Kota Lingbo telah menghubungi kami secara khusus, berharap Anda bisa melakukan perjalanan bisnis ke Kota Lingbo. Saya belum setuju atau menolak. Coba lihat dan lihat apakah Anda tertarik. Ekspresi Huang Zhou kembali serius. Ia mengambil dokumen di atas meja dan menyerahkannya kepada Qiao Bai. Dalam perjalanan bisnis, atau apakah Anda mencarinya secara khusus? Qiao Bai sedikit penasaran, lalu mengambil dokumen itu dan segera memindainya. Keadaan makhluk gaib di laut pedalaman sedang kacau balau. Diduga ada sesuatu yang abnormal pada populasi makhluk gaib di lautan. Saya berharap dapat meminta bantuan seorang profesor hewan peliharaan profesional untuk menyelidiki dan menanganinya. Qiao Bai membaca kata demi kata. Kurang lebih begitulah artinya. Mata Qiao Bai menampakkan ekspresi berpikir. Semakin terkemuka profesor evolusi hewan peliharaan tersebut, semakin ia tidak akan hanya fokus pada penelitian evolusi hewan peliharaan yang sederhana. Penyakit yang berkepanjangan berubah menjadi pemulihan, tidak, mungkin itu maksudnya. Setelah mempelajari evolusi hewan peliharaan dalam jangka waktu yang lama, seseorang dapat sedikit banyak memahami aspek-aspek lain dari makhluk supernatural. Selain menyelesaikan tugas profesional, para profesor hewan peliharaan yang handal bahkan dapat membantu menangani beberapa situasi khusus makhluk supernatural itu sendiri, selain evolusi. Belajar darinya, kumpulkan pengalaman, dan Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda akan menemuinya lagi saat mempelajari evolusi hewan peliharaan di masa mendatang. Misalnya, persyaratan khusus yang diterima Profesor Wu sebelumnya. Jika tindak lanjutnya tidak terlalu keterlaluan, ini hanya akan menjadi sedikit perluasan kemampuan Profesor Wu dan bukan masalah besar sama sekali. Bagaimana mereka berpikir untuk mencariku? Qiao Bai tidak penasaran dengan hal lain, tetapi mengapa Kota Lingbo berpikir untuk mengundangnya? Qiao Bai tahu bahwa pengalamannya tampak terlalu keterlaluan dan konyol bagi banyak orang yang tidak mengenalnya. Sambil memujinya sebagai seorang jenius, dia juga menggumamkan dalam hatinya hal-hal seperti bicara omong kosong dan tidak melakukan apa-apa yang sama sekali tidak memiliki dasar ilmiah. Hanya saja Qiao Bai mengabaikan dan tak menghiraukan orang-orang ini. Namun ini tidak berarti Qiao Bai tidak tahu. Huang Zhou melihat bahwa Qiao Bai benar-benar tidak dapat memecahkan masalah ini, dan sorot matanya saat menatap Qiao Bai berangsur-angsur menjadi aneh. Tidak mungkin, anak kecil, kau benar-benar tidak tahu betapa hebat reputasimu. Qiao Bai, dia curiga Huang Zhou punya makna tersembunyi dalam kata-katanya. Apa yang bertentangan dengan keinginan surga? Qiao Bai tidak tahu apa-apa. Huang Zhou memegang dahinya. Bocah kau, Huang Zhou ragu untuk berbicara. Aku tahu pikiranmu biasanya tidak lepas dari penelitian dan pelatihan, tapi aku sungguh tidak menyangka informasimu akan diblokir. Sedemikian rupa, hasil penelitian bunga berisik dan anjing kelinci yang kau ambil alih sebelumnya sudah keluar. Ketika Huang Zhou mengatakan ini, Qiao Bai tertegun sejenak, lalu dia menyadari apa yang dia katakan. Oh, yang ini. Huang Zhou menatap Qiao Bai dalam diam. Qiao Bai tersenyum. Petik 2 titik. Bagus sekali, kau benar-benar lupa segalanya. Huang Zhou menghela napas dan berkata, hei, baru sebentar saja. Apakah ada tahun yang lalu? Tidak, sama sekali tidak. Profesor Ge Zongyan dan Zhan Mo sama-sama bertindak cepat. Mereka menerbitkan hasil penelitian terbaru mereka satu demi satu tepat sebelum tahun baru, dan keduanya mencantumkan nama Qiao Bai sebagai penulis kedua dalam makalah yang diterbitkan. Profesor dan Bismaster lain yang kebetulan membeli majalah ini melihatnya dan berpikir, wow. Sudah begitu singkat sejak terakhir kali saya mendengar berita, dan Qiao Bai sudah menduduki 2 posisi penulis kedua di jurnal yang sama. Lalu pikirkan kehadiran Qiao Bai yang terus mendominasi layar dengan berbagai cara selama periode ini.
kakakku sungguh hebat. Mereka benar-benar ingin bertanya kepada Qiao Bai bagaimana dia bisa melakukan penelitiannya sendiri sambil memberikan bantuan penelitian kepada orang lain dan bahkan memenangkan posisi penulis kedua. Bahkan Profesor Ge Zongyan dan Profesor Zhan Mo telah menyatakan dalam makalah mereka lebih dari sekali bahwa jika tidak sesuai, mereka ingin memberikan posisi penulis pertama kepada Qiao Bai. Inilah yang pantas didapatkan Qiao Bai. Tanpa bantuan Qiao Bai, mereka tidak akan mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Qiao Bai, Superman mereka. Dicoret, Qiao Bai. Bukannya aku tidak melebih-lebihkan. Sebelum Qiao Bai selesai berbicara, dia bertemu dengan tatapan mata Huang Zhou yang penuh arti. Huang Zhou, katakan, teruslah berbicara. Kalau aku percaya sepatah kata pun padamu, aku pasti sudah gila. Qiao Bai menyerah untuk menjelaskan. Terima kasih atas pengakuan kalian semua, kata Qiao Bai tanpa daya. Huang Zhou menepuk bahu Qiao Bai, baiklah, jangan terlalu rendah hati, ini yang pantas kamu dapatkan. Dengan dua profesor hewan peliharaan ini yang membuktikan kemampuanmu, dan dengan rumor yang beredar bahwa kamu mungkin akan dinilai sebagai peneliti level 2 dalam waktu 6 bulan. Tunggu. Kali ini Qiao Bai benar-benar tak tahan lagi. Ia segera mengulurkan tangan dan memberi isyarat untuk menyela Huang Zhou, dari mana rumor ini berasal. Yang sebelumnya, setidaknya, didukung oleh dua karya kedua. Peneliti tingkat 2. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Huang Zhou sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Profesor Evolusi Biologi Luar Biasa Dai? Qiao Bai berkedip lagi, memberikan tatapan yang berkata pada Huang Zhou, bagaimana menurutmu? Huang Zhou menutup mulutnya dengan satu tangan, merenung beberapa detik, lalu tiba-tiba menunjukkan ekspresi tercerahkan, oh, sepertinya ini masalahku. Aku lupa memberitahumu. Tunggu sebentar. Huang Zhou memberi isyarat kepada Qiao Bai, lalu segera berdiri dari tempat duduknya, dan bergegas berlari menuju kantor di sebelahnya. Setelah beberapa saat, langkah kaki Huang Zhou, dong, kembali ke ruang konferensi. Huang Zhou masuk sambil memegang sesuatu. Itu dia, dokumen pengumuman penghargaan. Aku ingat aku pernah memberitahumu tentang itu sebelumnya. Saat Huang Zhou berbicara, suaranya perlahan melembut. Qiao Bai tidak ingat atau tahu tentang masalah ini, jadi itu berarti dia tidak menyebutkannya. Huang Zhou memikirkannya dan memutuskan akan lebih aman untuk mengganti topik. Batuk-batuk, mungkin dia terlalu bersemangat saat itu, dan itu terjadi tidak lama setelah evolusi Raja Naga Yargen. Dikonfirmasi, jadi dia tidak mengurusi masalah ini untuk sementara waktu. Saya pikir saya sudah menyebutkan ini saat saya menghubungi Qiao Bai. Upacara penghargaannya pertengahan April, dan sekarang baru awal Februari, jadi masih ada waktu, tidak perlu terburu-buru. Untungnya, ini adalah berkah tersembunyi. Saya tiba-tiba teringat ini saat mengobrol hari ini. Jika tidak, tunggu sampai April Star City menghubungi Qiao Bai. Oh tidak, dia datang begitu saja tanpa tahu apapun. Orang yang akan bernasib sial pada akhirnya pasti bukan Qiao Bai, melainkan dia, sang presiden dari Beastaming Alliance. Huang Zhou, pencapaianmu sungguh luar biasa. Wajar saja kalau kau menerima penghargaan evolusi biologi luar biasa Dai. Dan sesuai praktik yang lazim, tingkat peneliti para pemenang akan naik satu tingkat lebih tinggi. Tentu, sangat jarang menemukan pemenang penghargaan seperti Qiao Bai yang masih sangat muda dan telah menjadi peneliti tingkat ketiga. Jika Qiao Bai naik satu tingkat, ia akan menjadi peneliti tingkat kedua, dan satu-satunya rintangan di depannya adalah peneliti tingkat pertama. Berbalik dan melihat usia Qiao Bai. Beberapa orang telah mengembara selama separuh hidup mereka, tanpa apapun di tangan dan tanpa uang. Beberapa orang, lupakan. Huang Zhou tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, terlalu sedih untuk mengatakannya. Meskipun dia sudah menjadi presiden Beastaming Alliance, dia masih merasa sedikit terkejut. Singkatnya, itulah yang terjadi.
Huang Zhou menyimpulkan, prestasi hebatmu telah diakui oleh markas besar aliansi penjinak binatang, dan kemampuanmu telah menyebar lebih luas lagi. Kota Lingbo meminta bantuanmu. Di satu sisi, mereka percaya pada kemampuanmu, tapi di sisi lain, mereka mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Qiao Bai, apakah ada benda lain di tubuhku yang bisa kuambil? Tanya Qiao Bai penasaran. Huang Zhou menatap Qiao Bai dengan tatapan yang seolah berkata, kamu terlihat lebih muda, lalu berbalik dan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh, kemampuanmu sudah terlihat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kamu akan menjadi peneliti level 2 setelah bulan Mei, satu level lebih tinggi dari sekarang. Harga yang harus kubayar untuk meminta bantuanmu pasti akan berbeda dengan saat kamu masih peneliti level 3. Namun, seberapa lama jaraknya? 2 bulan, 3 bulan. Ini secara langsung menghemat banyak uang. Huang Zhou akan berkata setelah mendengar ini, dia benar-benar pandai membuat anggaran. Tapi, aku bisa memahaminya. Huang Zhou menghela napas dan berkata lagi. Kota Lingbo adalah kota pesisir, dan di sebelahnya terdapat Laut Pedalaman Qingjing, laut pedalaman terbesar kedua di negara saya. Seluruh lautan ini memikul tanggung jawab besar sebagai penggerak PDB Kota Lingbo. Sederhananya, tidak banyak uang. Penangkapan ikan. Penangkapan ikan. Ini adalah bisnis yang bersifat siklus. Sama seperti bulan Januari hingga akhir Mei, ini adalah masa larangan penangkapan ikan di laut dalam Qingjing. Tidak ada cara untuk mendapatkan penghasilan dari ikan biasa di laut. Jika mereka tidak dapat mengandalkan keterbukaan mereka terhadap para Beastmaster dan memperoleh sejumlah pendapatan dari para Beastmaster yang membuat kontrak dengan makhluk laut yang luar biasa, maka mereka akan menjadi lebih miskin. Jadi, aliansi penjinak binatang Kota Lingbo sangat hemat biaya, dan bersedia membelanjakan setiap sen dengan bijak. Tentu saja, mereka ingin menyewa profesor hewan peliharaan dengan nilai terbaik untuk membantu mereka memecahkan masalah. Jadi, meskipun Qiao Bai sangat mahal, biayanya 2/3 lebih mahal daripada peneliti tingkat ketiga lainnya, tetapi Kota Lingbo masih ingin mencari bantuan dari Qiao Bai. Intinya adalah membelanjakan uang dengan bijak. Jumlah uang bukanlah kuncinya. Efektivitas biaya adalah hal yang paling penting. Dengan menggunakan harga yang 2/3 lebih tinggi dari harga rata-rata peneliti tingkat ketiga, dan mengundang seorang profesor evolusi hewan peliharaan yang benar-benar memiliki kemampuan peneliti tingkat kedua, mereka meraup untung besar, bukan? Qiao Bai. Qiao Bai diam-diam mengacungkan jempol. Orang-orang ini benar-benar tahu apa artinya menabung bila memungkinkan dan membelanjakan bila memungkinkan, dan mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan satu sen pun. Huang Zhou menganalisis semua hal baik dan buruk pada Qiao Bai. Kekuasaan untuk pergi atau tidak diserahkan kepada Qiao Bai, dan terserah pada Qiao Bai untuk memilih. Paman Huang, aku setuju. Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai menatap Huang Zhou dan berkata sambil tersenyum. Menolak, mengapa menolak? Wajar jika pihak lain bersikap hemat. Qiao Bai sendiri juga sangat tertarik dengan kota-kota pesisir. Kota Lingbo. Setelah tertular ubur-ubur kecil, Qiao Bai kebetulan melihat informasi relevan tentang kota ini saat dia mencari kota dan negara pesisir. Lingkungan geografisnya dekat dengan laut. 90% industri kota bergantung pada laut dalam Qingjing, dan bahkan cabang aliansi penjinak binatang mereka didirikan di dekat laut dalam. Konon katanya hal ini dilakukan untuk mengawasi para Beastmaster yang pergi ke laut terdekat. Mencegah mereka melakukan sesuatu yang buruk terhadap laut. Yang kedua adalah, lingkungan laut-laut dalam Qingjing sangat kompleks dan istimewa, dan sangat bernilai bagi penelitian ekologi makhluk luar biasa yang berkaitan dengan air dan makhluk luar biasa laut. Dan, itu adalah lingkungan yang sangat cocok untuk ular putih kecil dan ubur-ubur kecil. Ular putih kecil, atribut air. Ubur-ubur kecil, secara teori, ia memiliki atribut air, tetapi setelah mengalami mutasi khusus, ia dapat menganggap udara sebagai air yang ada di mana-mana dan berenang bebas di lautan udara.
Ia adalah makhluk ajaib dan luar biasa. Qiao Bai, Smile.jpg. Tapi tak peduli apapun, air dan lautan, bagi ubur-ubur kecil yang spesies aslinya berada di laut dalam, seharusnya tidak jauh berbeda dengan kembali ke rumah bahagianya. Lalu ada ular putih kecil. Ular perak giok. Salah satu syarat terjadinya evolusi adalah menumbuhkan hakikat. Qiao Bai tidak ingin lagi mengingat berapa lama dia telah menghabiskan waktu untuk membantu Xiao Wu mengolah api roh. Masa lalu terlalu menyakitkan untuk diingat. Tapi kesakitan, apa yang dimaksudkan untuk datang akan datang. Pergi ke kota yang dipenuhi aroma unsur air dan lingkungan yang lembab bermanfaat bagi ular putih kecil untuk memahami dan mengamalkan hakikat air. Beberapa aspek yang ditumpangkan. Selain itu, dia bisa mendapatkan uang dalam perjalanan bisnisnya, jadi Qiao Bai tentu saja setuju. Huang Su tidak terkejut dengan pilihan Qiao Bai. Ini adalah sesuatu yang akan dilakukan Qiao Bai. Baiklah, pergilah kalau kau mau. Aku akan memberitahu kota Lingbo nanti. Aku jamin mereka akan melakukan semua pengaturan dan persiapan yang diperlukan. Kau hanya perlu pergi ke sana tanpa khawatir. Huang Zhou memberi isyarat kepada Qiao Bai. Kota Lingbo berbeda dengan kerja lembur di Yangcheng selama periode tahun baru, ketika semua orang sibuk dan bersatu, dan bahkan mendapat bayaran untuk lembur. Suasana di aliansi penjinak binatang kota Lingbo agak suram. Tidak ada cuti tahunan, tidak ada uang lembur, hanya ada dua lingkaran hitam besar di bawah mataku, menyakitkan. Aliansi penjinak binatang dipenuhi orang-orang yang tergeletak di segala arah, semuanya bertelanjang dada, tubuh bagian atas telanjang dan hanya mengenakan celana renang atau celana pendek pantai di tubuh bagian bawah mereka. Masalahnya, meskipun kami menyelidiki, kami tidak menemukan apa pun. Setiap profesi punya keahliannya masing-masing, dan kami tidak berspesialisasi di bidang ini. Seorang pria jangkung dan kekar berotot yang dilapisi lapisan cat hitam mengilap mengerang keras ke arah langit-langit. Saya masuk ke air 28 kali sehari. Kuda laut itu pasti senang, tapi kulit saya keriput karena basah kuyup. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Wanita yang masuk dari pintu masuk mendengar suara mengeluh, berhenti sejenak, lalu lanjut masuk. Oh, suaranya yang dingin namun penuh sarkasme bergema di seluruh area kerja. Setiap orang, mereka semua menoleh serempak ke arah asal suara itu. Ketika mereka menoleh, mereka melihat presiden mereka yang tampan tanpa rasa terkejut. Rambut pendek, kulit cerah, wajah cantik dan kaki jenjang. Matanya kabur. Ketika dia melihat ke arah tertentu, secara tidak sadar Anda akan merasa bahwa dia sedang melihat Anda, dan darah Anda secara tidak sadar akan mendidih. Tetapi, mereka yang tahu karakter asli presiden tak bisa, bereaksi sedikit pun. Bahkan ketika presiden menatap mereka, hati mereka merinding. Suas-huas-hua. Orang-orang yang tadinya tergeletak berantakan, langsung duduk tegak, masing-masing berdiri lebih tegak dari yang lain. Kau sudah lemah. Tatapan Sue Qing tertuju pada pria berkulit gelap dan tegap yang sedang berbicara. Senyum simpul tersungging di matanya yang sayu. Siapa yang bilang sebelumnya kalau dia sehat walafiat? Padahal cuma semalam. Batuk, 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 batuk. Presiden, kumohon. Berhenti bicara, berhenti bicara. Pria kekar berkulit gelap, Muller, wakil presiden aliansi penjinak binatang kota Lingbo, menangkupkan kedua tangannya, memasang ekspresi memohon, dan berteriak keras. Haruskah kamu masuk ke air sekarang? Presiden, beritahu saya di mana Anda berada. Saya pergi sekarang. Begitu Mueller selesai berbicara, tawa gembira terdengar di area kantor. Haha. Melihat rekan-rekannya yang tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh, Mueller memasang ekspresi muram di wajahnya. Apa yang dapat dia lakukan? Ketika masih muda, dia bodoh dan banyak bicara. Sue Qing, presiden yang baru diangkat. Sue Qing baik-baik saja. Peristiwa ini akhirnya menjadi sejarah kelam Mueller yang dibicarakan liga mereka setiap tahun. Mueller, saya ingin mesin waktu.
Kembalilah dan tampar dirimu yang suka bicara omong kosong itu sampai mati. Disayangkan, tidak. Jadi lelucon yang menyenangkan ini disampaikan setiap tahun di Liga, di hadapan para pendatang baru dan veteran. Mueller, saya harap tidak ada Presiden Sueking di surga, dan saya harap dia dapat memiliki dunia yang cerah dan bersih serta reputasi yang bersih. Baiklah, karena ginjalmu bermasalah, istirahatlah yang cukup dan jangan terburu-buru. Sueking tersenyum tipis, tatapannya masih begitu sendu dan menawan, yang dengan mudah dapat membangkitkan hasrat terdalam seseorang. Tidak termasuk siapapun yang hadir. Mueller sudah berdiri, siap menyelam selama setengah jam atau 1 jam lagi. Nggak perlu. Mueller menatap Sueking di depannya dari atas ke bawah dengan curiga. Setan dan hantu, silakan pergi. Hai, beraninya kau, monster nekat, berubah wujud menjadi presiden kita. Kau tahu setan macam apa presiden kita? Aku akan melahapmu dalam sekali gigit. Sueking, senyum.jpg. Senyumnya semakin ramah, semakin lembut, semakin indah, dan semakin membuat Mueller merasa kedinginan. 3 menit kemudian, Mueller tergeletak lemah di tanah, bagaikan orang miskin yang energinya telah dihisap habis oleh goblin. Sueking terus tersenyum, wajahnya memerah saat dia berkata, aku tahu semua orang sangat lelah karena menyelam berulang kali untuk menyelidiki apa yang terjadi di sepanjang pantai, tetapi efisiensinya tidak setinggi yang kita duga. Untungnya, Profesor Qiaobai dari kota New York telah menyetujui undangan kami. Mulai sekarang, mohon patuhi perintah Profesor Qiaobai dan jangan meremehkannya hanya karena beliau masih muda atau terlihat muda. Apakah itu masalah? Tidak, kecuali Mueller yang tidak bisa bergerak, semua orang yang hadir menggelengkan kepala. Tidak masalah, tidak punya pendapat sama sekali. Saya jamin Profesor muda Qiaobai akan merasa seperti di rumah sendiri. Tetapi, saya tidak menyangka Profesor Qiaobai benar-benar akan kembali. Seseorang berbisik, lagi pula, niat presiden untuk mengambil keuntungan dari orang lain sangat jelas. Benar sekali, gumam orang lain di sampingnya, meskipun Profesor Qiaobai masih muda dan belum begitu paham pasar, Presiden Aliansi Penjinak Binatang Kota New York tidak akan tinggal diam dan membiarkannya dibodohi, kan? Mungkinkah kita telah jatuh ke dalam perangkap madu presiden kita? Tidak, presiden kita tidak disebut cantik, dia disebut janda hitam, jenis yang benar-benar bisa memakan orang, jenis yang tidak dapat ditahan oleh siapapun. Saya pikir kita perlu memberi profesor muda itu peringatan yang baik ketika saatnya tiba. Hehehe, nggak apa-apa, kita bisa makan barbeku dan minum bareng, lalu jadi teman. Profesor Qiaobai ini seharusnya tidak menjadi orang lemah. Tepat saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat, suara lembut Sueking terdengar bagai sambaran petir. Kebaikan, setiap orang, terjadi keheningan sejenak, begitu sunyinya, sampai-sampai Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Sueking tersenyum, bagus sekali, jika ada yang membuat masalah, semua orang harus tahu apa yang akan kulakukan gelombang. Setiap orang, aku mengerti, pastikan misi presiden terselesaikan dengan sempurna. Sejak Qiaobai menginjakkan kaki di kota Lingbo dan bertemu dengan staf khusus Aliansi Penjinak Binatang yang datang menyambutnya, dia merasa ada sesuatu yang salah secara bertahap. Kota Lingbo memiliki letak geografis yang istimewa. Kota ini dekat dengan laut dan memiliki suhu sedang, hangat namun juga agak panas. Qiaobai, mengenakan baju lengan panjang dan celana panjang, tampak sedikit tidak pada tempatnya berdiri di antara dua pria besar bercelana pendek pantai dan kemeja bermotif bunga. Juga, apakah orang-orang ini terlalu antusias terhadapnya? Terima kasih, Profesor Qiaobai, sudah datang. Seorang pria berkaus lengan pendek dan bercelana pantai muncul di hadapan Qiaobai begitu melihatnya. Ia menggosok-gosok tangannya dengan ramah dan mengambil koper Qiaobai dari tangannya seolah-olah merebutnya. Qiaobai hendak mengambil kembali barang bawaannya ketika seorang pria lain, berpakaian serupa tetapi mengenakan kacamata hitam,
setengah memeluk bahunya dan berkata dengan penuh perhatian. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mengambil barang bawaanmu sendiri? Serahkan saja pada kami. Mereka berdua mengobrol bolak-balik, tidak memberi Qiao Bai kesempatan berbicara, dan telah mengatur rencana perjalanan Qiao Bai selanjutnya. Ikuti saja kami. Ya. Kamu nggak perlu pesan hotel sendiri. Ini tahun baru Imlek, dan semua hotel dan B di kota Lingbo sudah naik harga. Nggak sepadan. Kita punya tempat menginap. Kepuasan Anda terjamin. Kamu minum. Kalau tidak, nggak masalah. Kamu bisa barbeque saja. Qiao Bai. Karena tidak merasakan adanya niat jahat dari kedua pria itu, Qiao Bai hanya mengikuti mereka. Kemudian, Qiao Bai menatap aliansi penjinak binatang yang berdiri di tepi pantai, dengan ekspresi emosi di matanya. Terkejut. Itu benar-benar sedikit mengejutkannya. Bangunan tinggi nan megah itu terletak di dekat tebing, seakan-akan ada jurang yang dalam hanya selangkah lagi, dan ombak di bawahnya terus bergulung-gulung menghantam tebing. Qiao Bai. Itu adalah bangunan dengan karakteristik yang sangat regional. Untungnya itu hanya ilusi optik. Begitu masuk, kamu akan mendapati bahwa gedung aliansi penjinak binatang masih cukup jauh dari tebing aslinya. Selama kamu tidak melakukan hal bodoh, kamu tidak akan mudah jatuh dari tebing. Halo, Profesor Qiao Bai. Sueking, mengenakan gaun liburan bergaya pantai, berjalan ke arah Qiao Bai dan dengan sopan mengulurkan jari rampingnya. Saya Sueking, Presiden Aliansi Penjinak Binatang Kota Lingbo. Senang bertemu Anda. Terima kasih banyak telah menyetujui permintaan kami dan datang ke sini. Terima kasih banyak. Suaranya lembut, namun juga memiliki kualitas yang samar dan sulit dipahami. Persis seperti kesan yang diberikannya kepada orang lain pada pandangan pertama. Qiao Bai batuk-batuk. Mata Qiao Bai menjelajah. Pakaian ini benar-benar. Bahan rok panjang untuk liburan pantai ini seperti lapisan kain kasa yang samar. Anda bisa melihat samar-samar apa yang dikenakan di dalamnya, tetapi tidak begitu jelas. Ini adalah ekspresi tertinggi dari kata, samar dan terlihat. Di dalamnya ada baju renang bikini. Qiao Bai, beginikah cara kalian berpakaian di pantai? Ada sedikit keterkejutan di mata Qiao Bai. Orang-orang di sebelahnya menggelengkan kepala dengan panik untuk menyatakan penyangkalan mereka. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, mereka biasanya terlihat bertelanjang dada dan mengenakan celana renang, jadi tidak banyak perbedaan, bukan? Tubuh mereka membeku dalam sekejap. Melihat mereka terdiam, Qiao Bai pun ikut terdiam. Oke, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Ketika di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi, itu tidak mungkin. Mari kita alihkan fokus kita untuk meminta bantuan terlebih dahulu. Anda menuliskannya dengan agak formal di dokumen itu, kondisi makhluk gaib di laut pedalaman sedang kacau, dan diduga ada sesuatu yang tidak normal dengan populasi makhluk gaib di lautan. Saya berharap dapat meminta seorang profesor hewan peliharaan profesional untuk datang dan membantu menyelidiki dan menanganinya. Qiao Bai mengulangi situasi yang telah dirangkumnya sebelumnya. Dia mengganti pokok bahasan, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi? Para pria kekar di sekitar terkejut melihat Qiao Bai, pemuda semuda itu, begitu cepat tenang ketika bertemu presiden mereka untuk pertama kalinya. Mereka menatap Qiao Bai dengan sedikit terkejut. Meskipun makanan dan seks adalah sifat manusia, bukankah sudah kodrat pria untuk memperhatikan kecantikan? Mereka pun baru bicara setelah tahu watak asli presiden, lebih baik tidak usah ngomong. Mereka mengira Qiao Bai akan melakukan hal yang sama seperti mereka, tetapi mereka tidak menyangka Qiao Bai akan mengganti topik pembicaraan ke bisnis secepat itu. Meski mereka terkejut, mereka juga merasakan kekaguman yang tak terlukiskan di hati mereka. Mereka bertukar pandang, dan pikiran mereka semua sama, Profesor Qiao Bai jelas aseksual. Atau mungkin dia tidak tertarik pada perempuan. Kalau begitu,
bukankah seharusnya mereka khawatir tentang keselamatan mereka sendiri sekarang? Qiao Bai, yang orientasi seksualnya tiba-tiba dipertanyakan, berkata. Dengan tubuh gemetar, langkah Qiao Bai melambat tanpa disadari. Perasaan teraniaya yang familiar kembali, dan tatapan penuh tanya Qiao Bai menyapu orang-orang ini. Para pria kuat itu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka, tetapi drama kecil di benak mereka semakin seru. Ini dia. Pasti ini dia. Tiba-tiba, Sui King berbalik dan menatap mereka dengan mata kabur. Orang-orang kuat. Keringat dingin tiba-tiba keluar. Suhu di sisi Qiao Bai benar-benar menghangat. Qiao Bai tertawa dalam hatinya. Dia punya firasat buruk bahwa dia telah terjerumus ke dalam organisasi bodoh dan tidak tahu apakah sudah terlambat untuk kembali. Lingkungan yang cocok untuk ular putih kecil dan ubur-ubur kecil. Mungkin ada tempat lain yang lebih cocok jika kita mencarinya. Profesor Qiao Bai, silakan duduk. Entah apakah Sui King melihat apa yang dipikirkan Qiao Bai, ia berbicara di saat yang tepat dan menyela pikiran Qiao Bai. Biarkan aku bercerita tentang situasi di laut dalam Qingjing. Begitu Sui King berbicara, Qiao Bai sejenak mengesampingkan pikiran sebelumnya. Dengarkan dan lihat, karena Anda ada di sini. Coba lihat lagi pria-pria kuat ini yang begitu jujur di depan Sui King, seharusnya tidak ada masalah besar, bukan? Katamu. Qiao Bai menatap Sui King. Benar sekali. Sui King menyilangkan tangannya dan pertama-tama berbicara tentang situasi di laut dalam Qingjing. Laut pedalaman Qingjing adalah laut pedalaman terbesar kedua di Tiongkok. Laut ini dekat dengan beberapa kota, salah satunya adalah kota Lingbo. Di laut dalam Qingjing, tidak hanya terdapat banyak ikan biasa, tetapi juga banyak makhluk luar biasa. Semakin dekat ke kota, semakin sedikit makhluk luar biasa yang ada, dan semakin dalam Anda menyelam, semakin banyak makhluk luar biasa yang ada. Aturan ini tidak berubah dalam beberapa dekade atau bahkan puluhan tahun terakhir. Hal ini telah membentuk ekologi unik di wilayah pesisir kota Lingbo. Sama seperti kios-kios besar maupun kecil yang ada di dalam tembok tanah terlarang, di sepanjang tepi pantai laut dalam Qingjing juga terdapat perahu-perahu nelayan besar maupun kecil, dan kebanyakan dari perahu-perahu tersebut merupakan masyarakat biasa. Para bismaster dan nelayan yang kuat langsung pergi ke laut. Sedangkan bagi para nelayan di dekat pantai, mereka pada dasarnya tidak menghadapi masalah berarti di bawah pengawasan, pemantauan, dan perlindungan ketat dari aliansi penjinak binatang. Terkadang, satu atau dua makhluk luar biasa mendekati pantai, dan mereka akan segera ditangani oleh aliansi penjinak binatang segera setelah mereka ditemukan. Namun, sejak akhir Oktober, yang merupakan puncak musim penangkapan ikan tahun lalu, jumlah makhluk luar biasa yang menyerbu wilayah pesisir telah meningkat. Dari sebelumnya kurang dari 10 per bulan, kini turun menjadi 1 per hari, lalu 2 per hari. Sui King mengerutkan kening saat berbicara, ketika situasi semakin buruk dalam sebulan, mungkin ada selusin makhluk luar biasa yang menyerang wilayah pesisir sekaligus. Hal ini telah mengganggu nelayan dan mencegah mereka menjalankan operasi laut normal. Bab 152 Si cantik, kau tidak mengenalku. Qiao Bai, tak seorang pun percaya padaku saat aku mengatakan kebenaran. Lebih dari separuh pilar ekonomi kota Lingbo terkena dampaknya dalam sekejap. Ini tidak bisa berlanjut. Untuk tujuan ini, Sui King secara khusus menemukan Qiao Bai. Qiao Bai mengangguk. Dia tahu mengapa Sui King mengundangnya. Tetapi, soal masalah yang kamu sebutkan, sepertinya aku tidak punya solusinya. Tanya Qiao Bai dengan nada ragu. Dia selalu membantu bismaster atau profesor lain memecahkan masalah evolusi hewan peliharaan sebelumnya, dan dia belum pernah menghadapi masalah seperti ini yang memerlukan operasi praktis. Sui King tidak menunjukkan kekecewaan atau keterkejutan di wajahnya saat mendengarnya. Sebaliknya, ia mengangguk mengerti. Aku mengerti. Saya sangat mengerti. Profesor Qiao Bai terlihat sangat muda. Wajar saja jika dia tidak memiliki pengalaman dalam banyak hal. Tetapi dia memiliki kemampuan, dan dengan sedikit bimbingan,
dia pasti akan belajar dengan sangat cepat. Pertama, kami ingin Profesor Qiao Bai membantu kami mempelajari apakah makhluk luar biasa yang sering menyerang wilayah pesisir ini memiliki ciri-ciri khusus dalam tubuh mereka. Kita perlu menentukan apakah ini disebabkan oleh mutasi pada tubuh makhluk luar biasa tersebut, situasi populasi di dalam lautan, atau faktor lainnya. Sue King sudah memikirkan apa yang akan dimintanya pada Qiao Bai setelah dia tiba. Adapun mengapa mereka tidak meminta seorang profesor lokal dari kota Lingbo untuk mengambil alih. Sue King melirik sekelompok pria berotot tetapi otaknya kosong di belakangnya dan tidak ingin berbicara. Lagi pula, itu naik sedikit. Suasana akademis seluruh kota Lingbo ada di sini. Batuk-batuk, itulah yang saya maksud. Tidak banyak profesor hewan peliharaan yang terkenal di kota Lingbo, bahkan di beberapa kota terdekat. Jenjang tertinggi hanyalah peneliti tingkat 4. Asosiasi petani memang mengatur beberapa orang untuk datang dan membantu mereka memeriksa situasi, tetapi itu tidak ideal. Yang tersisa hanyalah Beastmasters. Ada banyak Beastmaster di kota Lingbo yang mengkhususkan diri dalam atribut air. Untungnya, ada banyak Beastmaster yang berspesialisasi dalam atribut air. Setelah makhluk laut yang luar biasa menyerbu wilayah pesisir, para Beastmaster ini secara spontan mengabdikan diri untuk melindungi penduduk pesisir. Hasil akhirnya juga bagus. Ada beberapa warga biasa yang terluka, namun tidak ada yang meninggal. Sue King membisikkan ini kepada Qiao Bai. Qiao Bai, itu mengagumkan. Kota Lingbo, baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Setelah mendengarkan pengaturan Sue King, Qiao Bai merasa tidak ada masalah besar dan setuju dengan tegas. Selama proses ini, saya juga akan berusaha sebaik mungkin menggunakan keahlian saya untuk mempelajari alasan mengapa makhluk luar biasa ini menjadi gila dari aspek lain, dan berusaha menemukan penyebab ketidaknormalan mereka sesegera mungkin. Qiao Bai berkata dengan tulus. Sue King mengerutkan bibirnya dan tersenyum, senyumnya indah dan menawan, dan matanya yang berkaca-kaca menatap Qiao Bai dengan penuh rasa terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, Profesor Qiao Bai. Inilah yang harus kulakukan. Qiao Bai tetap diam seperti angin, mata dan telinganya tetap waspada. Dia sudah menyadari ada yang tidak beres dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Adapun alasan mengapa ada sesuatu yang salah, tatapan Qiao Bai tanpa sadar tertuju pada Sue King di depannya. Apakah ada masalah dengan Presiden Sue King? Itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi jangan khawatir. Ini kamar yang khusus kami siapkan untuk Anda, Profesor Qiao Bai. Anda bisa melihat laut dari kamar ini, dan letaknya juga dekat dengan aliansi penjinak binatang. Setelah percakapan singkat, Sue King tidak langsung menarik Qiao Bai ke tempat kerjanya, tetapi membawa Qiao Bai ke tempat tinggalnya selanjutnya. Qiao Bai melihatnya. Lingkungannya sangat bagus. Pemandangannya indah. Pintu kaca besar memungkinkan Anda melihat garis pantai yang tidak jauh hanya dengan mendorongnya terbuka. Angin sepoi-sepoi bertiup. Udara terasa seperti tercium seperti pantai. Jika menengok dari pintu belakang, samar-samar terlihat bayangan aliansi penjinak binatang di tebing. Perabotan di dalam rumah juga berbeda dengan milik Qiao Bai, yang tidak memiliki sentimentalitas dan hanya ingin tinggal di sarang. Rumah itu hangat dan segar, dan sekilas terlihat bahwa waktu telah dihabiskan untuk penataan dan persiapan. Bagus sekali. Qiao Bai sangat puas dengan lingkungan tempat tinggal ini. Sambil merasa puas, dia juga merasakan lebih dalam betapa orang-orang ini menantikan kedatangannya, dan betapa besar dampak perubahan di laut dalam Qingjing terhadap daerah setempat. Simpan barang bawaan Anda. Qiao Bai beristirahat sejenak dan kemudian bersiap untuk mengabdikan dirinya pada pekerjaan saat ini. Apakah kamu sudah menangkap salah satu makhluk gaib yang menyerang? Kalau begitu, aku akan memeriksanya sekarang. Orang-orang yang tinggal di sebelah Qiao Bai semuanya adalah penjinak binatang yang bekerja di aliansi penjinak binatang. Mueller ada di antara mereka. Mendengar perkataan Qiao Bai, Mueller, yang secara khusus ditinggalkan oleh Presiden Sue King, menggaruk kepalanya,
Profesor Qiaobai, Anda baru saja tiba hari ini, tidakkah Anda ingin istirahat? Tidak apa-apa, biar aku lihat dulu. Aku akan mendapatkan gambaran umum situasinya agar aku bisa beristirahat dengan lebih tenang, kata Qiaobai dengan tenang. Mueller mengacungkan jempol ke arah Qiaobai. Oke. Profesor Qiaobai sangat bertanggung jawab, jadi tentu saja sebagai wakil presiden dia tidak akan menolak. Kau benar-benar tidak menjalani hidup yang baik. Mueller berdiri, menepuk-nepuk pasir di celana pantainya, berjalan di samping Qiaobai, dan menjelaskan kepadanya. Makhluk-makhluk luar biasa yang menyerbu pantai itu semuanya cepat dan ganas. Tujuan utama mereka adalah bertarung sampai mati. Sulit untuk menangkap satu pun yang hidup. Lagi pula, menangkap mereka hidup-hidup tidak ada gunanya bagi kita, dan tidak ada yang mau tertular makhluk luar biasa ini, jadi hidup atau mati bukanlah masalah. Tapi karena kamu menginginkannya hidup-hidup. Mueller menyentuh dagunya dan mengangguk lagi, mengusap telapak tangannya yang gelap ke janggut tipis di dagunya. Kalau begitu, mari kita cari cara untuk menangkap beberapa. Agak sulit, tetapi jika Profesor Qiaobai menginginkannya, mereka harus melakukannya tanpa ragu-ragu. Kita tidak boleh membiarkan Profesor Qiaobai berpikir bahwa mereka tidak kooperatif. Ketika dia memikirkan apa yang akan dilakukan Presiden Sue Qing jika insiden di atas terjadi, Mueller gemetar seluruh tubuhnya. Bekerja. Bukankah itu hanya pekerjaan? Ayo sekarang. Qiaobai menatap Mueller yang entah kenapa merasa panas di sampingnya, dan serangkaian tanda tanya muncul dalam kepalanya. Tidak. Bukankah kegembiraan ini agak sulit dijelaskan? Sudahlah, mungkin ini perbedaan standar hidup antar daerah. Qiaobai berpikir dengan ragu. Hari sudah siang ketika Qiaobai tiba di kota Lingbo. Setelah beberapa saat repot dan check-in, hari sudah sore ketika ia tiba di pantai. Meskipun suhu keseluruhan di kota Lingbo sekitar 10 derajat lebih tinggi daripada di kota-kota lain, dibandingkan dengan pantai musim panas yang sesungguhnya, angin pantai di musim ini dingin dan tidak membuat orang merasa kepanasan sama sekali. Mereka lebih suka memakai mantel tambahan. Misalnya, Qiaobai, setelan 3 potong berupa lengan panjang, celana panjang, dan jaket dikenakan melekat erat di badan. Dia menoleh dan menatap Mueller yang berjalan di sampingnya. 1 set 3 potong, kemeja lengan pendek berdada terbuka, celana pendek pantai besar, dan sandal jepit. Qiaobai menatapnya dengan kagum. Aku mengagumimu. Hahaha. Mueller menatap Qiaobai dan langsung menebak apa yang dipikirkannya. Ia tertawa terbahak-bahak. Profesor Qiaobai, jangan kaget, kami penduduk setempat berpakaian seperti ini. Tanpa menunggu Mueller mengatakan sesuatu lagi, terdengar suara klik lidah yang tidak senang dari samping. Apa yang kamu bicarakan? Kebanyakan penduduk setempat tidak akan berpakaian seperti itu. Itu suara seorang gadis muda dengan aksen lokal. Sangat halus. Kita dapat langsung tahu bahwa usia orang itu berada di antara gadis dan wanita, dalam keadaan diambang kedewasaan tetapi masih sedikit belum dewasa. Qiaobai menoleh ke belakang. Itu adalah seorang wanita berambut pendek, mengenakan pakaian renang yang mirip dengan pakaian renang dari Saikusui, dan kardigan yang tampak seperti jaket tabir surya di bagian luar. Kulit orang lain yang terekspos di luar pakaian renang itu sedikit gelap, lebih seperti kulit berwarna gandum yang sehat dan kecoklatan karena sinar matahari. Saat bergerak, warna kulit yang muncul di tepi baju renang adalah warna kulit normal dan cerah. Tatapan Qiaobai beralih dari penampilannya ke pakaiannya. Wanita yang berbicara, aku tahu aku berpakaian sangat berlebihan, tapi itu supaya lebih mudah masuk ke air, kata wanita itu, Su Fang, dengan nada sedikit tak berdaya dan pasrah. Su Fang, kepala Departemen Tempur di tahun keempat Universitas Suili, seorang wanita yang mengkhususkan diri pada hewan peliharaan yang dikaitkan dengan air. Kampung halamannya adalah kota Lingbo. Ketika saya masih sekolah, saya tidak tahu tentang situasi khusus di kota Lingbo. Begitu pulang,
Aku baru tahu kalau makhluk laut yang luar biasa itu sering menyerbu pesisir pantai dan banyak nelayan yang usahanya terganggu. Kecuali malam tahun baru, Su Fang menghabiskan sisa waktunya dengan berkeliaran di sekitar garis pantai. Begitu Anda menemukan jejak penyerangan makhluk gaib, segera temukan cara untuk melenyapkannya. Jika Anda tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri, kirimkan sinyal bahaya untuk meminta Beastmaster lain di sekitar untuk datang dan membantu memecahkannya. Su Fang selalu tahu bahwa kota Lingbo juga mencari bantuan dan solusi. Tetapi dia tidak pernah menduga. Saya benar-benar dapat melihat Qiao Bai di tempat ini. Qiao Bai, tunggu, kamu tidak mengenalku, kan? Su Fang menyadari bahwa Qiao Bai menatapnya dengan kebingungan, dan dia tampaknya tidak tahu siapa dia. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ketika ditanya pertanyaan ini, ekspresi Qiao Bai memang sedikit malu. Qiao Bai berusaha keras mengingat-ingat, dan ia hampir mengubah hidupnya dalam 10 tahun terakhir. Ia tidak bisa mengenali siapa orang di depannya. Tidak tahu, saya benar-benar tidak mengenalnya. Namun dari sorot mata gadis itu, Qiao Bai sangat yakin bahwa dia pasti mengenalnya. Bukankah ini memalukan? Petik 2 titik. Kita belum pernah bertemu, tapi kurasa kau harus mengenalku, kata Su Fang dengan sedikit marah dan tak berdaya. Nama saya Su Fang. Dia memperkenalkan dirinya lagi. Qiao Bai berkedip, nama ini kedengarannya agak familiar, ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Merasa kasihan. Aku tak dapat mengingatnya, aku benar-benar tak dapat mengingatnya. Muller, yang berdiri di samping, matanya terbuka lebar saat dia terus melihat ke arah Qiao Bai dan Su Fang, ekspresi kegembiraannya tidak dapat disembunyikan. Kalau saja dia punya biji melon di tangannya, dia pasti ingin memegang segenggam biji itu dan duduk di pinggir sambil dengan senang hati memecahkannya. Su Fang menatap Mueller. Muller tertawa terbahak-bahak. Minatnya untuk menyaksikan kesenangan itu tidak berkurang sedikit pun. Dia bersenang-senang menontonnya berdasarkan kemampuannya sendiri, mengapa dia tidak diizinkan menontonnya? Untungnya, Mueller masih punya sedikit hati nurani. Setelah cukup bersenang-senang, ia bertepuk tangan, melangkah maju, dan berkata dengan ekspresi gembira, Su Fang, inilah jenius penjinak binatang yang terkenal di kota Lingbo kita. Yah. Tentu saja aku tidak setenar Profesor Qiao Bai, Muller melambaikan tangannya dan menambahkan. Su Fang memutar matanya, tetapi tidak membantah kata-kata Mueller. Setenar Qiao Bai, apakah dia pantas mendapatkannya? Oh, ngomong-ngomong, dia pernah menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan penjinak binatang. Profesor Qiao Bai, apakah Anda mengingatnya? Muller terkekeh dan mengungkapkan hubungan sebenarnya antara kedua orang itu. Berbeda dengan kebingungan Qiao Bai, Muller menebak alasan mengapa Su Fang datang saat pertama kali melihat Su Fang. Bagaimanapun, sebagai keluarga Su Fang, di sini merujuk pada para Beastmaster di suatu kota, Muller, termasuk seluruh aliansi Beastmaster kota Lingbo, selalu memperhatikan kemajuan pertumbuhan Su Fang. Mereka juga sangat bangga bahwa Su Fang langsung mencapai tempat pertama dalam daftar kekuatan tempur. Kemudian, Su Fang didorong jatuh oleh Qiao Bai. Mereka juga terkejut dengan identitas Qiao Bai sebagai profesor evolusi hewan peliharaan, tetapi pada saat yang sama mereka menerima hasilnya. Dunia penjinakan binatang buas sesederhana itu. Yang kuat dihormati. Jika kamu mampu, lakukanlah. Jangan membandingkan secara membabi buta. Kekuatan adalah satu-satunya kebenaran. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Qiao Bai mengejutkan dan membuat semua orang takjub. Jadi, ketika Muller mengetahui bahwa Qiao Bai benar-benar tidak mengenali Su Fang, dia sebenarnya sedikit terkejut, tetapi kemudian dia cepat-cepat rileks dan segera menemukan alasan untuk Qiao Bai dalam pikirannya. Ini pasti bukan karena Profesor Qiao Bai tidak menanggapi lawan-lawannya dengan serius. Tetapi Profesor Qiao Bai sibuk melatih dan mengembangkan hewan peliharaannya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal kecil ini. Su Fang, terima kasih banyak. Itu kamu. Setelah mendengar ini,
Qiao Bai langsung teringat nama yang pernah dilihatnya menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur Beastmaster. Sudah lama sejak tantangan ini, jadi saya tidak ingat siapa saja yang ada di daftar saat ini. Qiao Bai mengucapkan ini dengan tulus, dan sekali lagi mencekik Su Fang yang berdiri di hadapannya. Tantangannya agak panjang. Ya, Qiao Bai hanya pergi ke sana satu kali. Kemudian, ia langsung melejit ke puncak daftar dalam sekejap, dan mendominasi daftar tersebut untuk waktu yang lama. Posisi pertama dan kedua yang semula tidak mampu melampaui Qiao Bai sama sekali, jadi Qiao Bai tentu saja tidak memperhatikannya lagi. Saya tidak ingat siapa saja yang ada di daftar itu. Haruskah saya memeriksanya? Su Fang dan yang lainnya berbeda. Sebagai mantan orang nomor satu yang disingkirkan dari daftar oleh Qiao Bai, ia cemburu pada Qiao Bai, tentu saja bukan itu masalahnya, tetapi perhatiannya terhadap Qiao Bai jelas sangat tinggi, jauh melampaui perhatian yang ia berikan kepada mantan musuh bebuyutannya. Su Fang juga tahu bahwa Qiao Bai telah melakukan penelitian dan evolusi makhluk-makhluk luar biasa. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin tidak rela Su Fang merasa ia ingin melampaui Qiao Bai. Saya ingin melampaui Qiao Bai dalam peringkat dan kekuatan di daftar. Namun, mimpi itu bagus. Mimpi sangat sulit untuk diwujudkan. Semakin sulit untuk dilampaui, semakin Su Fang memperhatikan Qiao Bai. Semakin dia mengenal Qiao Bai, semakin dalam penampilannya meninggalkan kesan pada Su Fang. Ini tidak benar. Su Fang mengenali Qiao Bai sekilas. Disayangkan, Qiao Bai di seberang tidak mengenali Su Fang. Tidak hanya itu, Qiao Bai bahkan lupa nama Su Fang. Setelah mengatakan ini, Qiao Bai menatap mata lawan bicaranya yang samar-samar dipenuhi kecaman. Qiao Bai merasa sedikit terkutuk di dalam hatinya. Tentu saja, hanya sedikit. Tak lama kemudian Qiao Bai menyingkirkan emosi ini dan menerima begitu saja. Wajar jika orang tidak mengingat nama setelah hanya melihatnya sekali. Sebaliknya, sisi sebaliknya, saya langsung mengenalinya, dan dia masih terasa sedikit aneh. Su Fang terkejut. Qiao Bai, Profesor. Setelah memikirkannya, Su Fang tetap menggunakan gelar ini untuk memanggil Qiao Bai. Beginilah cara Muller menyapa Qiao Bai barusan. Muller mengenal Su Fang, dan Su Fang tentu saja mengenal Muller, Wakil Presiden Aliansi Penjinak Binatang Kota Lingbo. Apakah kau mendengar tentang situasi di Kota Lingbo dan datang ke sini untuk menghancurkan binatang laut? Mata Su Fang tertuju pada Qiao Bai dengan rasa ingin tahu, atau apakah kau berencana untuk mengontrak makhluk luar biasa yang memiliki atribut air? Ada alasan mengapa Su Fang membuat tebakan seperti itu. Fakta bahwa wilayah pesisir Kota Lingbo terus-menerus diserbu oleh makhluk luar biasa sedikit banyak telah terdengar oleh kota-kota lain di dunia luar. Ada juga banyak diskusi tentang ini secara daring, tetapi ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan makam kuno yang baru saja digali. Makhluk-makhluk luar biasa semakin banyak yang menyerbu dan mengganggu garis pantai. Aku penasaran, apakah ini awal dari gelombang pasang yang dahsyat dari makhluk-makhluk luar biasa di lautan? Pah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ada banyak makhluk luar biasa di lautan, tapi sungguh tak banyak makhluk luar biasa yang bisa sepenuhnya melepaskan diri dari lautan dan lingkungan air lalu menyerang manusia. Menurutku, mungkin lingkungan laut tercemar, dan makhluk-makhluk laut yang luar biasa ini sedang membalas dendam pada manusia. Kalaupun ada balas dendam yang harus dilakukan, seharusnya tetangga, si Anu, dan si Anu yang dibalas duluan. Apa hubungannya dengan kita? Haha, bagaimana kamu tahu kalau si Anu, dan si Anu semuanya baik-baik saja sekarang? Pertanyaan bagus, sangat menakutkan untuk dipikirkan. Makhluk laut gaib menghukum manusia atas nama Dewa Laut. Ngomong-ngomong, apakah lautan punya Dewa Laut? Karena ada begitu banyak hal aneh, dan bahkan beberapa elemen air bisa menjadi makhluk luar biasa, wajar saja kalau ada dewa laut lain, kan? Tidak ada dewa laut yang konseptual, tapi bukan berarti mustahil. Aku mencalonkan naga air.
Dengan tubuh biru pucatnya, tanduknya yang megah, dan kelangkaannya, ia kandidat sempurna untuk menjadi Raja Naga Empat Lautan. Lucu sekali. Semudah itukah berevolusi menjadi Raja Naga? Benar, kita harus mengalahkan setidaknya 3 Raja Naga. Oh, mungkin 4 sekarang. Beraninya kau, hal-hal tidak sopan apa yang kau katakan. Sejujurnya, menurutku makhluk gaib yang paling mirip dengan Dewa Laut adalah ubur-ubur bunga racun kotak, kan? His, yang ini bahkan lebih berani. Diskusi daringnya sangat ceria. Setiap kali kita ngobrol, kita selalu keluar topik. Namun tema utama yang tidak akan keluar topik adalah, mungkinkah ini merupakan tanda bahwa makhluk laut yang luar biasa akan berkumpul dan meluncurkan gelombang buas terhadap manusia. Berbeda dengan makhluk luar biasa di luar tanah terlarang. Lautan itu luas. Di dalamnya juga terdapat banyak makhluk dan suku yang luar biasa. Namun, sulit bagi sebagian besar makhluk luar biasa dari berbagai spesies untuk berkumpul bersama. Sekalipun mereka berkumpul, mereka tidak akan secara aktif memulai pertempuran dan serangan yang sia-sia terhadap manusia. Makhluk luar biasa ini yang hidup di air laut yang dingin lebih suka berbaring dengan tenang di wilayahnya sendiri, bertarung dengan musuh-musuhnya, bersaing untuk mendapatkan wilayah, melahirkan keturunan, dan perilaku ekologis lainnya. Kecuali mereka adalah makhluk luar biasa dengan kepribadian brutal, seperti hiu iblis yang menakutkan dan belut racun galaksi. Sebagian besar makhluk laut luar biasa mengikuti prinsip, saya tidak akan menyinggung makhluk lain kecuali mereka menyinggung saya. Jangan pedulikan manusia yang tinggal di darat. Pasang surut binatang yang disebabkan oleh kehidupan laut. Tidak pernah terjadi satu pun dalam 1200 tahun. Jika itu benar-benar muncul, hatiku hancur. Untuk tujuan ini, banyak Beastmaster secara spontan bergabung dalam tim untuk melenyapkan binatang laut. Atau mungkin beberapa Beastmaster yang tidak memiliki hewan peliharaan dengan atribut air atau menginginkannya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkannya. Mungkin Anda akan bertemu makhluk gaib yang lebih kuat. Tidak masalah jika Anda tidak menang, masih banyak teman di sekitar Anda. Hanya teriakan saja dapat menarik perhatian sekelompok orang. Ini penawaran yang bagus. Benar-benar penawaran yang bagus. Banyak penguasa. Binatang datang untuk mengambil keuntungan. Pada saat yang sama, hal ini juga membantu kota Lingbo meringankan tekanan dengan cara alternatif dan membantu para nelayan menghilangkan bahaya tersembunyi. Qiao Bai tidak banyak berpikir. Sebaliknya, mata Muller tertuju pada Su Fang selama beberapa detik, lalu beralih. Tidak, aku sudah punya hewan peliharaan yang atribut air. Qiao Bai tersenyum. Presiden Sueking mengundangku ke sini untuk melihat apakah aku bisa menemukan sumber krisis laut kota Lingbo. Su Fang tertegun saat mendengar ini. Hewan peliharaan lain yang bergantung pada air. Oh, ini tampaknya bukan kuncinya. Apakah Qiao Bai diundang secara khusus oleh Presiden Sueking? Mendengar ini, Su Fang tertegun sejenak. Hanya persen, bagaimana mengatakannya? Mengetahui bahwa Qiao Bai adalah profesor evolusi hewan peliharaan yang sangat hebat adalah satu hal. Namun, keluarganya sendiri, yang merujuk pada pemimpin tertinggi aliansi penjinak binatang di kota yang sama, benar-benar mengundang Qiao Bai dengan hormat seolah-olah itu benar. Su Fang masih merasa sedikit rumit ketika mengetahui hal ini. Bagaimana bisa jurang pemisah antara manusia begitu besar jika kita memikirkannya setiap hari? Sama seperti dia, masih bekerja keras untuk menantang rekor yang dibuat oleh Qiao Bai. Namun, Qiao Bai sudah lama melupakan catatan itu, begitu pula semua orang di daftar itu, bahkan dirinya, yang peringkatnya tepat di belakang Qiao Bai. Su Fang tidak percaya Qiao Bai masih bisa mengingat nama-nama orang lain di daftar itu. Itu tidak mungkin tidak ada. Qiao Bai telah lama mengesampingkan tantangan sebelumnya dan memulai perjalanan baru, jalan baru, dan penelitian baru. Su Fang, saya benar-benar ingin berbalik dan pergi. Tetapi sebelum itu, Su Fang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Makhluk luar biasa yang disebabkan oleh air. Tapi aku ingat hanya ada 2 hewan peliharaan di daftarmu,
satu adalah Golden Crow, dan yang satunya lagi bernama Cat Dragon. Tapi, mereka seharusnya bukan hewan peliharaan yang atribut air, kan? Gagak emas. Saya tidak tahu spesiesnya secara spesifik, tetapi saya tahu itu adalah makhluk burung yang luar biasa. Kucing-kucing naga. Meskipun saya tidak tahu apakah inti persoalannya terletak pada kucing atau naga, yang pertama jelas tidak ada hubungannya dengan air, dan yang terakhir, lagi pula, itu mungkin bukan makhluk luar biasa yang disebabkan oleh air. Oh, itu hewan peliharaanku yang lain, atribut air, ular perak giok. Sambil berkata begitu, Qiaobai melepaskan ular perak giok dari ruang kendali binatang laut spiritual. Momen. Ular perak giok itu melilit lengan Qiaobai seperti pilar, dan dengan mudah menjulurkan kepalanya dari tulang selangkah Qiaobai dan meletakkan kepalanya di bahu Qiaobai. Su Fang memperhatikan gerakan halus ular putih kecil itu. Ular giok perak milikmu dan ular giok perak milikku tampak berbeda. Sebagai seorang Beastmaster yang juga telah mengontrak ular giok perak, tetapi ular giok perak tersebut telah berevolusi menjadi ular giok berkepala dua, Su Fang memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang makhluk luar biasa ini. Belum lagi kepribadiannya yang buruk dan sifatnya yang tidak suka bergantung. Mengapa penampakan ular perak giok ini terlihat begitu? Su Fang mengerutkan kening, dan untuk sesaat dia tidak dapat memikirkan kata sifat yang tepat untuk menggambarkannya. Bersinar terang, terutama mata emasnya. Saat mereka bertemu, Su Fang merasa bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ular giok perak sama sekali, tetapi makhluk gaib yang lebih mengerikan dalam wujud ular giok perak. Meskipun dia hanya mengenakan pakaian renang yang keren, punggung Su Fang sedikit berkeringat. Takut. Tepat saat itu, Qiaobai mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kepala ular putih kecil itu. 2 kali, mata ular putih kecil itu langsung berubah lembut dan ramah, dan mata emasnya pun berubah dari dingin yang tak terkira menjadi ketidakberdayaan es yang mencair. Ular putih kecil itu berinisiatif meregangkan kepalanya dan mengusap telapak tangan Qiaobai. Ia tampak begitu patuh dan lengket, sama sekali tidak seperti ular perak giok. Profesor Qiaobai, Anda telah merawat ular perak giok Anda dengan baik. Muller pun mencondongkan tubuh dengan rasa ingin tahu dan mengamati ular putih kecil yang melilit Qiaobai. Lihat sisik-sisik ini, begitu berkilau dan berkilap. Lihat penampilan ini, begitu megah dan mendominasi. Mueller mengacungkan jempol, wajahnya penuh kekaguman dan rasa hormat, seolah-olah Qiaobai telah membesarkan hewan peliharaan yang luar biasa. Qiaobai tidak berpikir ada yang salah. Ular putih kecil itu, setelah memahami kata-kata Mueller, membusungkan dadanya dengan bangga. Ular putih kecil, Aogu. Itu benar, itu saja. Membanggakan. Melanjutkan. Mueller bekerja sama dengan sangat baik dan terus memuji. Qiaobai. Qiaobai menatap ekspresi bangga yang tampak di wajah ular putih kecil itu, dan suasana hatinya sungguh rumit tak terlukiskan. Ungkapan ini, apakah Anda mempelajarinya dari Xiao Wu atau Mao Mao Chong? Ada kemungkinan juga keduanya digabung menjadi satu. Jika memang begitu, Qiaobai tak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap sebidang tanah suci terakhir di keluarga ini, ubur-ubur kecil itu. Bayangkanlah kepribadian ubur-ubur kecil itu, yang sama sekali tidak sombong, dan bola lurusnya akan mengenai wajah Anda. Jika aku menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Xiao Wu dan Mao Mao Chong, aku juga akan mengembangkan kepribadian yang aneh dan tsundere. Qiaobai hanya memikirkannya secara dangkal dalam benaknya, dan tentakel mentalnya tanpa terkendali menyentuh bintang milik Xiao Wu dan Mao Mao Chong di lautan spiritual. Xiao Wu Zongmi wajah mata berkedip kucing dan serangga, marah. Mereka benar-benar marah. Tipe yang sulit dibujuk. Ubur-ubur kecil, lucu.jpg. Jadi apa yang terjadi pada keluarga ini ketika mereka tidak tahu? Qiaobai. Batuk-batuk. Tenang. Tidak perlu bagi semua orang untuk terburu-buru saat ini. Oke, saya tidak bisa tenang. Qiaobai bekerja sama dan melepaskan Xiao Wu,
Mao Chong dan ubur-ubur kecil dari ruang kendali binatang laut spiritual dengan suara whoosh. Su Fang dan Muller yang berdiri di samping terkejut dan kemudian menyadari bahwa Qiao Bai lah yang telah melepaskan semua hewan peliharaan. Mengapa? Itu tidak benar. Mengapa Qiao Bai melepaskan hewan peliharaannya saat ini? Apa ini berbahaya? Sebelum mereka berdua bisa menanggapinya dengan serius, dia menjadi waspada. Lalu saya melihat burung besar itu mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba memeluk wajah Qiao Bai. Xiao Wu, serangan pelukan wajah.jpg. Kucing dan serangga, ayo lakukan. Ular putih kecil dan ubur-ubur kecil. Sepertinya tidak ada tempat yang cocok bagi kita untuk bergabung, jadi mari kita lihat. Melihat Qiao Bai dengan panik mencoba melepaskan burung besar itu dari wajahnya, Su Fang di sampingnya tidak dapat menahan tawa. Saya tidak ingin mengatakannya, tetapi ini sungguh lucu. Namun setelah beberapa saat, perhatian Su Fang beralih dari Qiao Bai ke ular putih kecil dan ubur-ubur kecil lagi. Tak perlu dikatakan lagi, ular putih kecil itu adalah ular perak giok. Setelah dibiarkan oleh Qiao Bai, ular putih kecil ini terlihat sedikit berbeda dari ular perak giok biasa, tetapi Anda tetap dapat mengenali spesiesnya jika mengamatinya dengan saksama. Paling-paling, Anda dapat merasakan bahwa Qiao Bai membesarkannya dengan sangat baik. Tapi ubur-ubur kecil, Su Fang bingung. Makhluk luar biasa macam apa ini? Ukurannya hanya 2/3 telapak tangan, dan 8 tentakelnya yang panjang terus-menerus melayang dan berayun. Maju mundur di udara, seperti melambaikan tentakel panjang di dalam air. Ubur-ubur, pasti ubur-ubur. Tetapi tidak banyak makhluk luar biasa yang prototipenya mirip dengan ubur-ubur, dan jumlahnya dapat dihitung dengan satu tangan. Di antara semuanya, yang ukurannya hanya sekecil ini kemungkinan besar adalah ubur-ubur merah muda yang belum berevolusi. Namun, ubur-ubur merah muda ini, sesuai namanya, memiliki bintik-bintik merah muda di tubuhnya. Ubur-ubur ini tidak mencolok, tetapi sangat indah, dengan sedikit sentuhan fantasi feminin. Ubur-ubur merah muda hasil evolusi lebih indah. Warna merah muda pada tutup dan tentakelnya akan berubah menjadi bunga-bunga merah muda besar, sehingga ubur-ubur merah muda hasil evolusi ini disebut ubur-ubur bunga persik. Fitur utamanya adalah penampilannya yang menonjol. Tapi ubur-ubur ini transparan, tidak ada warna merah muda. Mungkin ubur-ubur merah muda telah bermutasi. Su Fang berpikir dengan ragu. Tetapi karena suatu alasan, Su Fang merasa bahwa dibandingkan dengan ubur-ubur merah muda itu, ubur-ubur Qiao Bai lebih mirip versi kecil dari makhluk gaib ubur-ubur yang tak terkatakan. Hei! Mustahil, mustahil. Apakah ubur-ubur bunga racun kotak merupakan makhluk gaib yang dapat ditaklukkan manusia? Itu tidak mungkin tidak ada. Saya bahkan tidak berani memimpikannya mimpi yang tidak realistis seperti itu. Meskipun Su Fang masih tidak dapat menahan pandangannya pada ubur-ubur kecil itu, ia benar-benar mirip. Sebagai seorang gadis kecil yang lahir dan besar di tepi laut dan tinggal di desa nelayan kecil, rutinitas sehari-harinya adalah pergi bertelanjang kaki ke pantai untuk memungut kerang. Setelah menjadi Beastmaster, Su Fang tidak ragu untuk menjadi Beastmaster yang berspesialisasi dalam atribut air. Semua hewan peliharaan memiliki atribut air. Tetapi makhluk luar biasa yang memiliki atribut air yang paling ingin ia kontrak adalah ubur-ubur bunga racun kotak. Raja Laut, penguasa lautan. Suku paling misterius dan tak tersentuh di seluruh lautan. Mengontrak ubur-ubur bunga beracun adalah impian umum para Beastmaster atribut air yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, belum ada yang benar-benar berhasil mencapainya sejauh ini. Kebanyakan Beastmaster atribut air akhirnya mengikuti jejak Wan Wan Lei King, mengontrak makhluk luar biasa mirip ubur-ubur dari spesies lain. Su Fang sangat meremehkan hal ini sebelumnya. Oh, ubur-ubur bunga racun kotak adalah ubur-ubur bunga racun kotak. Tidak peduli seberapa miripnya makhluk ubur-ubur lainnya, mereka bukanlah ubur-ubur bunga racun kotak yang sebenarnya. Sampai dia melihat ubur-ubur kecil milik Qiao Bai. Su Fang pindah.
Dalam hati aku tahu bahwa ubur-ubur kecil itu bukanlah ubur-ubur bunga kotak racun, tetapi aku tetap ingin mengontrak makhluk luar biasa yang bentuknya mirip ubur-ubur bunga kotak racun dan sama dengan ubur-ubur kecil itu. Jika dia bisa melakukan itu, hidupnya akan lengkap. Qiao Bai, di mana kau membuat kontrak untuk makhluk ubur-ubur luar biasa milikmu ini? Setelah memikirkannya berulang kali, Su Fang tak kuasa menahan diri untuk menatap Qiao Bai dan bertanya. Qiao Bai akhirnya menarik Xiao Wu dari wajahnya dan memegangnya erat-erat di lengannya dengan satu tangan. Lengan yang lain memegang erat kucing dan serangga yang ingin mengikutinya. Qiao Bai, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk melancarkan serangan diam-diam. Beberapa kerugian hanya perlu diderita satu kali. Lalu Qiao Bai mendengar Su Fang mengajukan pertanyaan. Qiao Bai menoleh dan melihat, ada ekspresi kebingungan yang jelas di wajahnya. Begini, menurutku hewan peliharaanmu agak mirip dengan makhluk luar biasa yang kusuka, tapi aku tidak bisa membuat kontrak dengan makhluk luar biasa itu, jadi aku ingin bertanya padamu. Su Fang terbatuk, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Wow, mendengar ini, Muller pun datang untuk melihat dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Ubur-ubur ini, kenapa bentuknya mirip sekali dengan ubur-ubur racun kotak? Qiao Bai. Qiao Bai secara alami memahami apa yang dibicarakan Su Fang sebagai makhluk gaib yang disukainya, dan kemudian Muller juga mengenali wujud asli ubur-ubur kecil itu. Tapi melihat ekspresi kedua orang itu, tampaknya tak seorang pun di antara mereka yang mengira ubur-ubur kecil itu adalah ubur-ubur racun kotak sungguhan. Suasana hati Qiao Bai sungguh rumit tak terlukiskan. Dia tentu tahu mengapa kedua orang ini tidak menganggap ubur-ubur kecil itu sebagai ubur-ubur racun kotak yang asli. Ini karena selama bertahun-tahun, ubur-ubur bunga racun kotak telah terkenal dan memiliki rekam jejak yang luar biasa. Belum ada manusia yang pernah menaklukkannya. Sekarang, kalaupun mereka melihat seseorang tertular makhluk gaib yang sekilas tampak sangat mirip dengan ubur-ubur bunga racun kotak, mereka tidak akan benar-benar mengaitkan makhluk gaib ini dengan ubur-ubur bunga racun kotak pada awalnya. Belum lagi, setelah mutasi, ubur-ubur kecil memiliki perbedaan tertentu dari ubur-ubur bunga racun kotak asli dalam hal kebiasaan dan aspek lainnya. Yang paling sederhana adalah, sebagai makhluk luar biasa yang bergantung pada air dan raja laut, ubur-ubur bunga racun kotak tidak dapat menjauh dari laut dalam waktu lama. Waktu maksimal yang dapat ia tempuh untuk menjauh dari laut adalah sekitar 1 hingga 2 jam. Setelah itu, tubuh ubur-ubur bunga racun kotak akan mengalami reaksi dehidrasi, dan kemudian mulai menyemprotkan racun secara beringas. Kedua, ubur-ubur racun kotak tidak bisa terbang. Ia benar-benar tidak bisa terbang. Tapi ubur-ubur kecil Qiao Bai, percayakah kamu jika kukatakan ini ubur-ubur beracun sungguhan? Saya tidak percaya. 120 poin, aku tidak percaya. Saya lebih suka percaya bahwa ini adalah spesies baru makhluk luar biasa buatan yang dikembangkan Profesor Qiao Bai di laboratoriumnya daripada ubur-ubur bunga racun kotak. Qiao Bai, saya sungguh ingin mengucapkan terima kasih karena Anda begitu percaya pada kemampuan saya, bahkan percaya bahwa saya bisa menciptakan makhluk luar biasa di laboratorium. Qiao Bai memutar matanya tanpa berkata apa-apa. Tidak, citra seperti apa yang dia miliki di mata orang-orang ini. Mueller menatap Qiao Bai saat dia melihat ini. Gambar apa? Ada banyak diskusi daring tentang identitas ganda Qiao Bai sebagai seorang Beastmaster dan profesor hewan peliharaan. Pandangan umum adalah bahwa Qiao Bai pastilah seorang peneliti jahat, melakukan eksperimen yang tidak diketahui pada makhluk luar biasa secara rahasia. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan mengapa makhluk luar biasa milik Qiao Bai semuanya begitu kuat? Ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Pada awalnya tidak banyak orang yang mempercayainya, dan semua orang menganggapnya omong kosong. Namun seiring bertambahnya kehebatan bertarung Qiao Bai, dan kekuatan hewan peliharaannya pun semakin luar biasa,
Perlahan, semakin banyak orang yang mulai mempercayai pernyataan ini, yang awalnya sedikit bercanda. Misalnya, Su Fang dan Muller. Meskipun mereka tahu bahwa pernyataan ini agak mengada-ada dan dibuat-buat, mereka juga merasa bahwa itu masuk akal. Qiao Bai terdiam. Oke, aku tidak tahu ubur-ubur jenis apa itu. Karena tidak ada yang percaya, Qiao Bai hanya bisa mengarang cerita. Aku kebetulan melihatnya dalam perjalanan kembali ke panti asuhan. Kupikir dia agak mirip ubur-ubur bunga racun kotak, dan kekuatannya lumayan. Kupikir dia mungkin spesies baru hasil persilangan makhluk luar biasa lain dan ubur-ubur bunga racun kotak, dan dia juga punya darah ubur-ubur bunga racun kotak di tubuhnya, jadi aku membuat kontrak dengannya. 1 benar dan 9 salah. Hanya kalimat yang mereka dengar ketika kembali ke panti asuhan yang benar, tetapi kali ini tak satu pun dari mereka mempertanyakan kata-kata Qiao Bai. Sebaliknya, mereka merasa bahwa inilah kebenarannya, dan setiap kata memang benar. Qiao Bai, apa-apaan ini? Yang lain mabuk, tapi aku sadar. Saya tidak percaya kebenarannya. Jika Anda berbohong, orang akan mempercayainya. Ekspresi Qiao Bai agak tak berdaya. Ah, jadi begitu. Setelah Su Fang mempercayainya, ekspresinya penuh dengan kekecewaan. Bahkan Qiao Bai pun tidak tahu jenis anjing itu. Ia hanya kebetulan bertemu dan menandatangani kontrak dengannya. Soal panti asuhan yang disebutkan Qiao Bai, Su Fang pun menyadarinya. Sebagai seseorang yang mengenal Qiao Bai sebelumnya dan juga mengetahui pengalaman hidup Qiao Bai, Su Fang tentu saja tidak akan mempermasalahkan topik ini. Dia mengganti pokok bahasan, kamu seharusnya tertular hewan peliharaan ini sebentar saja, kan? Apakah kamu ingin bertarung denganku? Su Fang berkata dengan tulus, aku cukup ahli dalam mengolah dan mengevaluasi kekuatan makhluk luar biasa yang memiliki atribut air. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat hewan peliharaanmu, yang terlihat seperti ubur-ubur bunga racun kotak itu. Kebaikan. Su Fang berkedip. Dia benar-benar melakukan ini demi kebaikan Qiao Bai sendiri, dan demi kebaikan ubur-ubur kecil ini. Dia jelas tidak ingin memanfaatkan kesempatan karena Qiao Bai baru saja tertular ubur-ubur kecil tak dikenal jenisnya dan masih lemah untuk menindas Qiao Bai dan ubur-ubur kecil itu, demi meredakan rasa sakit hatinya karena telah ditindas Qiao Bai selama 6 bulan terakhir, dan kemarahan karena Qiao Bai tidak mengenalinya barusan. Qiao Bai, aku percaya itu. Pikirkanlah tentang itu. Qiao Bai melirik ubur-ubur kecil itu dengan ekspresi ragu-ragu. Bukan karena hal lain, tapi karena keterampilan ubur-ubur kecil itu, gelembung warna-warni, pura-pura mati, kaku, menahan napas. Setelah menyebutkan semuanya, saya hanya ingin bertanya mana yang bisa mengalahkannya. Tidak ada. Yang lebih membuat frustrasi adalah saat ini tidak ada keterampilan atribut air dalam daftar keterampilan Qiao Bai. Apa yang kamu perjuangkan? Hanya bertanya, apakah ini bisa diperjuangkan? Qiao Bai, smile.jpg. Kemudian dia menatap Su Fang yang sedang menatapnya dengan penuh harap. Qiao Bai,